Rek, kamu tahu nggak, Bandara Ibu Kota Negara Nusantara itu sekarang sudah masuk tahap pembangunan kedua. Nggak tanggung-tanggung, dananya nyaris 199 miliar loh. Tapi ternyata masih banyak yang belum tahu. Ingat Rek, ini bandara untuk ibu kota masa depan Indonesia. Dan yang bikin tambah hangat, DPR resmi sudah setujuin bandara VVIP IKN boleh dipakai untuk penerbangan komersial juga. Lah, berarti nggak cuma pejabat, tapi rakyat biasa juga bisa terbang dari bandara ini. Tapi, kapan bandara ini benar-benar bisa dipakai? Siapa yang bakal mendarat duluan? Dan kenapa kok lokasinya jauh dari mana-mana? Banyak teka-teki yang belum dijawab ya, Rek. Yuk kita bahas tuntas di video kali ini, biar nggak cuma jadi obrolan di warung kopi. Yuk, tarik Cak! Jadi begini Rek, menurut info terbaru, proyek pembangunan Bandara Internasional Nusantara sekarang masuk tahap kedua. Nah, ini yang bikin heboh ya. Anggarannya sampai tembus 199 miliar lebih loh. Pembangunan tahap 2 ini fokusnya adalah peningkatan fasilitas penunjang operasional penerbangan. Apa saja itu? Yakni bangunan kantor imigrasi, kemudian balai karantina dan laboratorium, kantor bea dan cukai, gedung BMKG, pekerjaan X-ray, dan instalasi terminal VVIP, serta pembangunan rumah dinas tipe 73 unit dan tipe 36 6 unit. Wes, pokoknya gak main-main ya. Semua fasilitas pendukung kelas bandara internasional ini sudah mulai digenjot, Rek. Pembangunan fisik tahap pertama Bandara IKN untuk tahun anggaran 2023-2024 dengan masa kontrak dari 8 Desember 2023 hingga 10 Januari 2025 telah rampung 100%. Hal ini ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima pada 10 Januari 2025. Sementara itu, pekerjaan pembangunan fasilitas sisi darat bandara untuk tahun anggaran 2024 yang masa kontraknya berlangsung dari 18 Oktober 2024 hingga 16 Maret 2025 juga telah selesai 100%. Penandatanganan BAST dilakukan pada 17 Maret 2025. Secara keseluruhan, pada 2 tahun anggaran tersebut, terdapat 22 item pekerjaan yang telah dilaksanakan. Meski begitu, banyak yang bertanya, "Loh Cak, bandara ini nanti dipakai siapa duluan? Soalnya penumpangnya saja belum ada, IKN juga masih sepi toh, Rek." Nah, ini nih yang bikin banyak orang bertanya. Lokasi Bandara IKN tuh jauh dari ibu kota Nusantara. Kenapa kok nggak deket-deket saja? Ternyata ada alasan strategis dan keamanan tinggi, Rek. Bandara ini dirancang buat layani penerbangan VVIP, presiden, tamu negara, bahkan pesawat berbadan besar. Jadi, nggak bisa sembarang taruh, apalagi dekat pemukiman. Rek, pembangunan tahap pertama Bandara IKN itu menelan biaya sekitar 4,2 triliun. Sekarang, anggaran tahap kedua saja sudah tembus 199 miliar. Nah, ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun Bandara Internasional Nusantara secara bertahap dan terstruktur.
Memang, proyek sebesar ini pasti butuh investasi besar. Tapi, kalau dilihat tujuannya, mendukung konektivitas IKN dan membuka akses kawasan ekonomi baru, ini adalah investasi jangka panjang ya, Rek. Yang penting ke depan, transparansi dan komunikasi terus dijaga, biar publik makin paham manfaat jangka panjang bandara ini. Jadi bukan dari sisi transportasi, tapi juga mendorong pertumbuhan Kalimantan sebagai poros baru Indonesia. Menurut kamu, Rek, apakah pembangunan tahap 2 Bandara IKN ini sudah tepat dan sesuai kebutuhan, atau malah terlalu cepat sebelum kota IKN rame? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, nanti aku sematkan yang menarik. Jangan lupa like, subscribe, karena Canto bakal terus kawal pembangunan Bandara IKN ini dari sudut pandang yang gak banyak orang bahas. Ingat, Rek, bandara ini bukan sekedar tempat pesawat mendarat, tapi simbol konektivitas, prestis negara, dan cermin masa depan pembangunan bangsa. Tapi yaitu tadi, semua harus dibarengi dengan perencanaan yang matang, penggunaan anggaran yang bijak, dan manfaat yang nyata untuk rakyat Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya bareng aku, Canto, yang selalu ngebahas bandara dan dunia penerbangan di Indonesia. Salam langit biru ya, Rek.